Pernikahan adalah hari yang sangat membahagiakan. Tapi seringkali ketika kita mempersiapkan pernikahan, ada hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagi Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan, Anda wajib nonton kesaksian yang satu ini. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara A Story to Tell, sebuah program acara yang mengangkat kisah-kisah kesaksian dari anak-anak Tuhan yang mengalami perjumpaan dan pertolongan dengan Tuhan. Dan sore ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita yang akan bercerita bagaimana persiapannya dia dalam menikah. Kita langsung ketemu dengan Kak Ari. Oke. Sore Kak Ari. Sore Ko. Apa kabarnya ini sore ini? Luar biasa. Kok mukanya glowing terus ya? Gimana? Iya, karena ya sukacita. Sukacita luar ya, biasa. gitu, Oke. Nah sore ini Kak Ari kira-kira ada kisah apa nih yang akan diceritakan pada pemirsa dan kita di studio? Oke, Ko. Saya mau cerita tentang persiapan tentang pernikahan. Pernikahan. Iya. Waktu itu di tahun 2021 saya dipercayakan Tuhan. Waktu itu penantian yang begitu luar biasa sih, lama gitu, mendapatkan pasangan yang sepadan. Karena jujur di dalam keluarga kami itu ada beberapa yang dari kakak saya itu juga menikah tuh non Kristen gitu ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa sama keluarga itu percaya sama Tuhan dan dapatkan pasangan yang seiman gitu ya. Dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan tidak berhenti di situ saja, tetapi saya mengalami banyak tantangannya. Awalnya sih enak kok. Jadi dari proses, dari berkas-berkasnya, dari dokumentasi itu ada vendorsnya juga, terus ada juga dekorasi juga, dapat vendors. Wah, puji Tuhan banget nih gitu. Ya puji Tuhan, dan kayak intinya tuh seneng dan wah ini bisa meminimkan budget. Nah, waktu itu juga saya merasa bergumul sama Tuhan. Kiranya Tuhan tuh selalu sertai terus gitu. Dari setiap perjalanan saya sampai ke pernikahan nanti gitu ya. Proses-proses pernikahannya di situ. Dan di tahun itu, di bulan Desember itu benar-benar saya dibentuk sama Tuhan gitu ya. Vendors itu hilang satu persatu. Dan saya langsung mikir gitu, nah ini terus pertama dokumentasi, waduh nggak jadi nih gitu. Dan saya langsung mikir gimana nih, harus cari di mana lagi gitu. Dan waktunya mepet ya. Karena di bulan Januari itu sudah persiapan pernikahan kan, apalagi di awal Januari tanggal 2 gitu ya. Dan di situ saya langsung wah ini sudah tengah-tengah Desember ini, bulannya itu sudah di hari-hari yang tengah-tengah gitu ya, 20-an gitu. Dan saya rasanya ini harus gimana lagi cari dengan waktu yang seperti ini. Akhirnya kita cari istri, calon istri, sekarang jadi istri ya. Itu tahu-tahu dapet gitu dari saudaranya, ada harga yang cukup murah tapi berkualitas juga sih. Ada bonusan lah dari video sinematik gitu. Terus ada apalagi pokoknya foto prewed, terus kemudian ada foto di waktu pernikahan juga di situ. Dan itu dengan biaya yang sangat murah gitu dalam kantong budget saya gitu. Dan saya sangat bersyukur gitu. Tuhan tuh mesti kasih bukakan jalan tuh tepat pada waktunya juga gitu. Nah, terus tidak berhenti di situ saja gitu. Tidak berhenti di situ saja. Dekorasi sudah mulai dokumentasi sudah beres, kemudian di dekorasi gitu. Dekorasi vendorsnya juga hilang karena kondisi pandemi. Jadi di tengah-tengah pandemi waktu itu. Jadi di tengah-tengah pandemi mengundurkan diri gitu. Iya, karena pegawai-pegawainya itu pada nggak bisa lah, pokoknya ada berhalangan gitu karena kondisi seperti itu. Dan saya ya memaklumi lah kondisi seperti itu. Dan akhirnya saya cuma waktu itu H-1 aja itu. Itu yang paling bikin saya tuh panik, bikin saya bener-bener
frustasi lah. Iya. Sorry, Malu. berarti waktu itu H-1 belum dapat Iya, vendor dekor. dekor, iya benar. Oke. Dan akhirnya saya pun juga di situ budget itu hanya minim banget. Iya. Jadi ini cukup apa enggak gitu. Untuk menggantikan. Iya, untuk menggantikan dekorasi gitu. Dan terus saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini gimana sih gitu. Waktu itu saya cuma lihat, saya berdoa di kamar, diem gitu tuh. Terus kakak saya tuh datang. Iya. Tanya, ada apa? Aku punya masalah. Apa? Bentar lagi kan mau menikah ini. Dekorasi. Dekorasinya belum dapat dan sebagainya gitu. Iya. Dan di situ kakak saya, loh, tapi ya gini dan sebagainya gitu. Dan setelah itu kakak saya, ya wis, setelah itu kamu jangan tidur dulu. Waktu itu malam. Istri udah tidur. Istri udah tidur, tidak memikirkan itu, yang memikirkan saya benar-benar pusing sendiri. Tapi terus kakak saya itu, ya wis tenang aja, tak cari ke. Terus kamu coba jangan tidur dulu. Tunggu, nanti akan ada info-info tentang dekorasi, pasti tak kabari gitu. Kakak saya pulang kan, rumahnya dari Sukoharjo itu kan ke Jajar, rumahnya Jajar, pulang di perjalanan dia buka HP cari-cari di media sosial lah gitu. Terus akhirnya dapat. Puji Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya juga. Jadi itu harga yang murah dan itu pas juga sesuai di kantong saya. Tinggal tabungan saya tinggal segitu gitu. Tapi di situ saya bersyukurnya itu ada banyak pilihan gitu. Ya, banyak pilihan. Saya disuruh pilih yang mana. Saya tentuin satu, pilihannya ini gitu. Nah, setelah ditentukan itu saya mulai ragu lagi. Yakin enggak harganya mahal enggak gitu. Karena budgetnya aku punya segini tok gitu. Dan waktu terus, juga mepet. Waktunya juga mepet, H-1 gitu. Dan setelah itu kata, coba tanya-tanya sih sama Mbak ini tak kasih nomor kontaknya gitu. Saya kontak, jadi tidak ketemu langsung, hanya via chat. Kita chatting aja, dan saya nggak kenal mbaknya itu siapa. Kita cuma ya chatting. Mbak, aku ini bisa mbak, tanpa DP loh mbak. Bisa gitu. Dan mbaknya itu kayak sudah yakin. Kan kalau pikiran kondisi pandemi, orang tipu-tipu kan juga bisa ya. Itu. Dan saya tuh intinya percaya sama Tuhan. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Dan setelah itu kita deal, pilih yang itu, harga itu, dah Mbak tempatnya Gereja Pengharapan Allah gitu. Nah setelah itu ya bisa gitu. Dan mbaknya deal, saya deal. Setelah itu wes tidak mikir lagi. Saya cuma Tuhan, saya serahkan semuanya ini sama Tuhan gitu. Dan setelah saya serahkan semuanya sama Tuhan, saya tidur. Saya tidur nyenyak, puji Tuhan. Pagi-pagi saya bangun. Wah, ini aku harus transfer nih. Transfer uang yang ada di ATM saya itu pokoknya tinggal itu gitu. Terus kakak saya bilang gini, "Rik, nanti transfer ke aku aja uangnya, nanti tak kasihke langsung ke orangnya yang dekor di gereja gitu." Ya, pagi-pagi saya transfer ke tempatnya rekening kakak saya gitu. Udah mulai, saya sudah pagi-pagi sudah bangun, mandi dan terus berangkat ke MUA gitu. Puji Tuhannya juga MUA itu kita juga pokoknya bersyukur berjalan dengan baik gitu ya. Kita sudah dapat paketan dan sebagainya. Sampai di situ saya make up, saya masih kurang yakin gimana nih ya dekorasinya jadi enggak. Bilangnya jam 9. Nah, waktu pernikahan itu sore kan. Jam 3-an gitu. Jam 3 kita mulai pemberkatan nikah di situ di gereja. Dan saya intinya tuh jam 9 deg-degan ini udah kelar apa 1 jam dekorasi 1 jam jadi. Dan saya langsung Tuhan kok begitu luar biasa. Jadi biasanya kan saya kalau lihat orang-orang yang menikah itu malamnya didekor kan, didekor terus pagi-paginya sudah ready, sudah siap semuanya. Nah, ini saya tuh pagi-pagi bayangkan. Dan di situ sangat luar biasa banget Tuhan itu tepat pada waktunya gitu. Dan saya ditunjukin foto sama kakak saya, foto jepret gitu terus dikirimkan ke chat ya ke HP saya gitu ya. Saya lihat wah
tok bagus banget Bagus gitu. banget. Intinya tuh kayak dekorasinya memuaskan gitu ya. Tapi sayang sih ada di mana mimbarnya ketutupan karena karena kondisi crowded seperti itu. Tetapi saya merasa kayak puas gitu. Dan saya sangat bersyukur banget. Dan pas hari hanya juga di mana jamnya itu sudah selesai, dekorasi selesai, kemudian make up juga selesai, kita masuk di pernikahan, jalan pernikahan itu kayak saya tuh jalan ya di altarnya Tuhan tuh kayak nggak nyangka gitu. Saya tuh nikah bener toh. kayak jalan tuh kayak nikah bener. Lihat dekorasi itu kayak pengen nggak percaya kayak pengen neteskan air mata gitu loh. Karena Tuhan itu benar-benar luar biasa banget. Tuhan itu benar-benar membuat rasanya tuh Tuhan baik gitu, kasih yang terbaik dan hasilnya tuh juga bagus. Banyak orang-orang yang tamu-tamu yang datang tuh, wah dekorasinya bagus, dekorasinya seperti ini dan itu nggak tahu dibaliknya kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur banget ketika kita intinya percaya sama Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai dan tidak berhenti di situ saja. Di bulan Januari, Desember itu kan juga musim hujan ya, dan di situ tuh Tuhan kasih cuaca yang cerah juga. Saya sangat Tuhan tuh sangat baik sih. Tuhan tuh sangat kasih yang terbaik kepada anaknya yang percaya sebenarnya sama Tuhan gitu. Saya sampai waktu itu momen-momen yang sangat luar biasa itu pujian penyembahannya gitu ya. Pujian penyembahan saya sampai nggak berhenti neteskan air mata, terus kayak nggak nyangka gitu. Wah, Tuhan tuh berkarya itu luar biasa banget gitu. Jadi dari dekorasi yang vendorsnya ditutup, kemudian dokumentasi juga sama ditutup dan sebagainya. Tetapi Tuhan buka jalan yang lainnya gitu. Dan itu pun memiliki hasil-hasil yang luar biasa. Dokumentasi juga hasilnya luar biasa sekali, foto-fotonya bagus dan bahkan fotonya itu sampai sisa berapa roll kita tuh sampai menghabiskan gitu. Dari sampai ditambah-tambahin gitu dan masih banyak bonus-bonusannya juga gitu. Sudah dicetak ini dan itu gitu. Dan saya sangat bersyukur banget bahwa Tuhan itu mencukupkan. Bahkan konsumsi juga kok. Konsumsi yang saya pikir nanti kalau kurang gimana, saya kan dengar kalau ada orang yang pemberkatan lah ini kurang dan ini sebagainya. Tapi di situ Tuhan tuh berkarya sampai sisa banyak sekali dan saya nggak nyangka Tuhan saya bisa bekerja keras pakai tabungan saya dan itu Tuhan cukupkan gitu. Bahkan lebih dan paling Tuhan luar biasa tuh di tengah-tengah saya menikah. Bapak saya di PHK. Jadi kita mengutamakan uang dari mana lagi gitu. Dan tapi di situ Tuhan cukupkan, Tuhan berkarya luar biasa di dalam pernikahan saya. Jadi awalnya berjalan baik, kemudian ada turunan yang begitu tajam, kemudian agak shock terapi lah ya. Tapi saya bisa mengerti banget sih Kak, karena menikah itu kan persiapannya memang kalau kita nggak benar-benar itu sangat membuat stres banget sih. Betul. Dan itu tertekan sekali. Benar, rasanya benar-benar luar biasa. Berarti dari yang awalnya ekspektasinya sudah bagus terus langsung turun gitu, akhirnya tapi Tuhan menghasilkan yang terbaik gitu. Jadi kayak ini kok perumpamaan, ketika kita mempunyai barang, kita punya barang yang sudah Tuhan beri gitu, terus kemudian barang itu diambil sama Tuhan. Terus kita gelo, Tuhan kok ambil kenapa gitu. Tetapi di situ Tuhan tuh punya rencana yang indah. Tuhan kasih barang yang lebih bagus lagi. Nah di situ, jadi saya belajar dari peristiwa yang saya alami ini tuh seperti itu kok. Wow, saksi yang luar biasa. Dan kira-kira dari semua peristiwa dan perjalanan yang Kak Ari ceritakan tadi, ada hal yang paling berkesan nggak yang Kak Ari alami dan merasa ini benar-benar Tuhan pengen kasih tahu sesuatu nih buat hidupnya Kak Ari ini? Oke. Ya, yang sangat berkesan sekali itu adalah ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tuh tidak
eman lah, Yeah, atau tidak intinya tidak eman-eman kasih kepada anaknya gitu ya. Tanpa kita meminta, Tuhan tuh pasti akan memberi gitu. Amin. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa saya hanya percaya, saya hanya mengandalkan kepada Tuhan, dan saya selalu mengucap syukur gitu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur. Iya, karena waktu itu di tengah-tengah vendors ditutup, vendors lagi satunya ditutup, dan ini gimana ya? Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, pasti Tuhan buka jalan gitu, dan saya bersyukur, ya udahlah, bersyukur gitu. Dan dibalik di situ Tuhan sediakan yang terbaik gitu sih kok. Amin. Kesaksiannya luar biasa banget. Ya. Kita akan sapa pemirsa dulu ya. Ya. Demikian pemirsa kesaksian dari Saudara Ari, dan terima kasih sudah menyaksikan program Story to Tell, dan sampai bertemu di acara-acara Story to Tell berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia mengikuti acara A Story to Tell. Kami percaya program ini dibuat untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara merasa diberkati oleh acara ini, saudara bisa membagikan link video ini pada saudara-saudara Anda dan pada kerabat Anda, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi ambil bagian dalam acara ini sebagai narasumber ketika saudara ditolong Tuhan dan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada banyak orang. Kami tunggu, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah, dan Tuhan memberkati.